Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Mokfiro sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan berpresentasi mengenai hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Materi pertama akan disampaikan dan dibacakan oleh Putri. Kepadanya saya persilahkan. Hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Hakikat hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan makhluk hidupnya. Pada mulanya, manusia mencoba mengenal lingkungan hidupnya, kemudian barulah manusia berusaha menyesuaikan dirinya. Lebih dari itu, manusia telah berusaha pula mengubah lingkungan hidupnya demi kebutuhan kesejahteraan. Dari sinilah lahir peradaban. Istilah Tony B sebagai dari kemampuan manusia mengatasi lingkungan agar lingkungan mendukung kehidupannya. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup. Yang menempati terutama manusia ini dimiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan makhluk hidup dinyatakan bahwa lingkungan makhluk hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup serta termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Lingkungan sosial adalah wilayah atau tempat berlangsungnya berbagai kegiatan dan interaksi sosial dengan simbol dan nilai serta terkait dengan ekosistem dan tata ruang. Lingkungan sosial seseorang manusia atau individu pada dasarnya adalah individu lain dan kelompok individu dengan segala aktivitas peranata dan dibentuknya. Lingkungan dapat berbentuk menjadi dua, yaitu lingkungan fisik. Lingkungan alam dan buatan adalah lingkungan fisik. Lingkungan non-fisik adalah lingkungan sosial yang ada di sekitar manusia. Masih kita nggak sih? Sorry. Arti penting lingkungan bagi manusia adalah sebagai berikut. Lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup dan berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Lingkungan memberi sumber penghidupan manusia. Lingkungan mempengaruhi karakter, sifat, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Taufail. Kepadanya saya persilahkan. agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup manusia dalam implementasinya. Indonesia para warga yang berperan serta dalam pelestarian fungsi lingkungan untuk mendapat penghargaan dari negara. Kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Lingkungan memberikan makna dan arti penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan dapat memberikan kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Dengan demikian, manusia bisa lebih sejahtera karena adanya lingkungan. Sampai sekarang manusia masih menginginkan lingkungan yang dapat mendukung.
Lingkungan yang merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup manusia. Dalam implementasinya, di Indonesia para warga yang berperan serta dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup menjadi penghargaan dari negara, kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Lingkungan memberikan makna dan arti penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan dapat memberikan kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Dengan demikian, manusia bisa lebih sejahtera karena adanya lingkungan. Sampai sekarang, manusia masih menginginkan lingkungan yang dapat mendukung kesejahteraannya. Melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, Indonesia mengusahakan lingkungan yang sebelumnya tidak memiliki daya dukung dan tidak dapat ditinggali menjadi lingkungan yang berdaya dukung dan dapat ditinggali. Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan. Usaha ini memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. 2. Mengendalikan pemanfaatan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Syafaat. Kepadanya saya persilahkan. Oke, saya ambil alih. Pengelolaan lingkungan yang berhasil akan memberikan manfaat bagi manusia. Berikut ini beberapa manfaat dari pengelolaan lingkungan. Pertama, nilai ekonomi, yaitu menambah penghasilan dari alam, menambah devisa. Yang kedua, nilai mental spiritual, yaitu lingkungan bisa menambah rasa estetika, rasa keagungan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, nilai ilmiah, yaitu lingkungan bisa dijadikan objek penelitian dan pengembangan sains. Yang keempat, nilai budaya, yaitu lingkungan yang khas akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi warganya. Next. Perubahan positif akibat kegiatan manusia terhadap lingkungan, misalnya dengan membangun jalan-jalan raya yang bisa menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya terisolir, pembuatan saluran air, taman kota, penghijauan, penanaman lurus jalan, pembuatan bendungan, dan lain-lain adalah contoh-contoh kegiatan yang menjadikan lingkungan memberi dampak positif bagi manusia. Perubahan yang positif dari lingkungan tersebut tentu saja dapat memberikan keuntungan dan sumber kesejahteraan bagi penduduk. Next. Oke. C. Problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. Masalah sosial merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang abnormal, amoral, dan berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Masalah ini menyangkut nilai-nilai sosial dan moral yang menyimpang sehingga perlu diperbaiki, bahkan mungkin dihilangkan. Timbulnya masalah sosial merupakan dampak dari kekurangan dalam diri manusia yang bersumber dari faktor ekonomi, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Masalah sosial yang terjadi dan dihadapi masyarakat banyak ragamnya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Faktor penyebab masalah sosial, yang pertama ada interaksi dalam lingkungan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan timbal balik antara perorangan antara kelompok manusia dalam bentuk akomodasi, kerjasama, persaingan, dan pertikaian. Interaksi sosial dapat terjadi apabila ada kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan usaha pendekatan pertemuan fisik dan mental. Kontak sosial dapat bersifat primer atau face to face dan dapat berbentuk sekunder melalui media perantara koran, radio, TV, dan lain-lain. Persaingan merupakan proses sosial di mana seorang atau kelompok sosial bersaing merebutkan nilai atau keuntungan dalam kehidupan melalui cara-cara menarik perhatian publik. Pertikaian merupakan interaksi sosial di mana seorang atau kelompok sosial berusaha memenuhi kebutuhannya dengan jalan menantang lawannya dengan ancaman atau kekerasan. Selanjutnya, nomor 2, ada pranata dalam lingkungan sosial. Pranata sosial dalam bahasa Inggris istilahnya institution, menunjukkan pada sistem pola-pola resmi yang dianut suatu warga masyarakat yang berinteraksi. Pranata adalah suatu sistem normal khusus yang menata rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi keperluan yang khusus dalam kehidupan masyarakat. Sistem normal khusus dimaksud dengan sistem aturan-aturan, artinya perilaku itu didasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. 3. Problema dalam kehidupan sosial. Problema sosial merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang abnormal, amoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Problema sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral yang menyimpang sehingga perlu diteliti, ditelaah, diperbaiki, bahkan mungkin untuk dihilangkan. Problema sosial yang terjadi dan dihadapi masyarakat banyak ragamnya. Sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya, maka problema sosial dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Isu-isu penting yang menjadi persoalan lintas budaya dan bangsa pada umumnya merupakan isu global yang menjadi keprihatinan umat manusia sedunia. Merupakan isu global karena persoalan ini tidak hanya dihadapi umat manusia dalam suatu negara atau wilayah tertentu, tapi melanda berbagai belahan dunia. Berikut ini adalah isu yang mengenai lingkungan dan isu mengenai kemanusiaan. Yang pertama, 1. Ada kekurangan pangan. Yang kedua, kekurangan sumber air bersih. Yang ketiga, polusi atau pencemaran. Contoh makna lingkungan bagi manusia. Yang pertama, manusia menciptakan jembatan agar bisa melewati sungai yang membatasinya. 2. Manusia mengelola alam agar bisa digunakan kehidupan. 3. Manusia memproduksi bahan pangan dari alam. 4. Lingkungan memberikan sumber-sumber penghidupan untuk manusia. 5. Lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Kesimpulannya, lingkungan memiliki arti yang sangat penting bagi manusia. Tanpa adanya lingkungan yang baik, manusia tidak bisa hidup dengan baik pula. Manusia dan lingkungan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia dapat mengubah dan membuat lingkungan demi tercapainya kehidupan yang lebih baik. Sedangkan lingkungan mempengaruhi kondisi psikologi dan kehidupan sosial manusia. Lingkungan mempunyai daya dukung yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Kurangnya kesejahteraan manusia yang merupakan dampak dari lingkungan yang tidak mempunyai daya dukung yang baik dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan budaya. Baik, selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Apa ada yang ingin dipertanyakan? Ayo dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Apakah ada yang belum paham? Saya kira cukup.
Jika tidak ada, maka kami akan mengakhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.